Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa merasa sangat geram karena telah dibohongi anak buahnya terkait penyerangan kelompok kriminal bersenjata atau KKB terhadap Pos Ramil Gome, Kabupaten Puncak, Papua pada Kamis 27 Januari 2022. Kebohongan itu diketahui ketika ditemukan adanya kejanggalan mengenai kronologi penyerangan yang merenggut nyawa 3 prajurit TNI tersebut. Adapun kebohongan Komandan Kompi atau Danki dalam melaporkan kronologi penyerangan KKB telah menyita perhatian Mabes TNI. Bahkan Andika beberapa waktu lalu memimpin langsung rapat bersama jajaran perwira tinggi di bidang hukum sebagaimana yang ditayangkan kanal YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa. Dalam rapat tersebut, Andika juga menyebutkan bahwa Komandan Kompi telah menyepelekan potensi gangguan keamanan. Hasilnya berbohong. Yang terjadi bukan yang dilaporkan, dan yang terjadi sebenarnya ini disembunyikan oleh si Danki dari Komandan Batalion. Andika mengatakan kebohongan Danki bermula dari pelaporan kepada Komandan Batalion mengenai penyerangan KKB yang terjadi ketika prajurit Pos Ramil Gome tengah menggelar patroli ke sejumlah titik. Padahal fakta di lapangan yang terjadi sebetulnya mereka melakukan aktivitas pengamanan proyek galian pasir. Kegiatan pengamanan proyek galian pasir inilah yang kemudian membuat Andika geram, lantaran disembunyikan ketika Danki melaporkan kronologi penyerangan KKB kepada Komandan Batalion setempat. Misalnya dikatakan dia mengeluarkan pengaman pos itu, patroli ke titik ini, ke titik A. Ternyata yang dilakukan itu ke proyek galian pasir. Andika menduga Danki tersebut sengaja tak melaporkan kegiatan pengamanan proyek galian pasir ke Komandan Batalion setempat karena khawatir akan menimbulkan pertanyaan. Sebab aktivitas pengamanan proyek galian pasir tersebut tidak mengantongi izin dari atasan. Dalam rapat tersebut, Andika juga menyebutkan bahwa Komandan Kompi telah menyepelekan potensi gangguan keamanan. Menurut dia, meski prajurit meninggal karena penyerangan yang dilakukan KKB, kelalaian Komandan Kompi tetap ikut andil dalam peristiwa tersebut. Andika tak menyangka bahwa Komandan Kompi begitu pendek dalam mempertimbangkan aspek keamanan. Padahal pihaknya sendiri selama ini telah memikirkan dukungan prajurit yang bertugas di Papua. Selain itu, dia juga mencurigai adanya faktor uang keamanan di balik peristiwa tersebut. Andika mengatakan bahwa Danki tersebut saat ini tengah diproses hukum, bahkan saat ini pemeriksaan sudah masuk ke tahap penyidikan. Jadi saya ingin ada proses hukum terhadap Danpos ini atau Komandan Kompi, ya, dituntaskan supaya jadi pembelajaran juga. Mantan Komandan Pas Pampres ini pun memastikan bahwa dirinya terus mengawal proses hukum terhadap Danki tersebut. Selain itu, Andika mengungkapkan penyidikan kasus kebohongan tersebut membutuhkan ketelitian secara mendalam, mengingat lokasi kejadian sendiri terbilang sulit diakses. Kasus pemberontakan di wilayah Papua yang kerap menelan korban erat dengan istilah KKB Papua. KKB merupakan singkatan dari kelompok kriminal bersenjata bagi suatu kelompok di wilayah Papua yang menebar teror baik kepada warga sipil maupun TNI dan Polri. Diketahui sebelumnya, kelompok kriminal bersenjata Papua bernama Organisasi Papua Merdeka. OPM selalu menyuarakan soal referendum agar Papua bisa merdeka dan berdiri sendiri. Lantas pemerintah berinisiatif untuk membentuk otonomi khusus bagi Papua dengan anggaran besar. Nyatanya anggaran ini hanya dinikmati oleh kaum elit dan tidak terserap ke masyarakat. Hal ini memunculkan gerakan perlawanan yang lebih masif dengan melakukan berbagai kegiatan kriminal. Perubahan istilah OPM ke KKB tersebut juga dimaksudkan untuk mengubah paradigma penanganan kaum separatis di Papua. Bila ada salah satu kelompok KKB Papua ini yang tertangkap, mereka akan ditahan karena alasan kriminalitas. Meski begitu, OPM berbeda dengan KKB Papua, di mana saat ini teror disebabkan dengan berbekal persenjataan lengkap dan mutakhir, sehingga lebih sulit dikendalikan. Hingga saat ini, KKB terus melancarkan aksi teror. Yang terbaru, KKB dilaporkan melakukan serangan di lokasi penambangan di distrik Baya Biru, Kabupaten Paniai, Papua pada Minggu 20 Maret lalu, pukul 05.35 waktu Indonesia bagian timur. Dalam serangan itu, KKB dilaporkan melakukan tembakan dan pembakaran sejumlah bangunan. Diketahui, distrik Baya Biru memang merupakan salah satu kawasan penambangan emas di Paniai. Kapolres Paniai, AKBP Abdus Syukur menyebutkan tidak ada korban jiwa dalam serangan itu. Namun, ada 15 rumah yang menjadi kamp pendulang yang dibakar KKB. Rumah itu berada di lokasi 81 dan 45,
Selain itu, KKB juga membakar puskesmas dan perumahan guru.